Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan materi yang telah kami siapkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Suwananda. Nama saya Anis Budi Wijaya. Nama saya Afifah Feldesari. Nama saya Zalzabila Putrekawati. Yang pertama ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan di organisasi. Contoh budaya organisasi ada di perusahaan Jepang, yaitu senioritas, formal, dan kelompok. Lalu ada di perusahaan level yang pertama, hierarki dan tanggung jawab jelas. Lalu budaya perbaiki diri untuk meningkatkan kompetisi. Lalu ketiga, rapat bukan untuk konfrontasi. Selanjutnya itu ada karakteristik budaya organisasi. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan keputusan. Lalu ada perhatian pada detail atau rinci. Selanjutnya ada orientasi tim, orientasi orang, orientasi hasil, agresifan, dan stabilitas. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi budaya organisasi. Yang pertama, menciptakan perbedaan yang jelas dengan organisasi lain. Yang kedua, memberikan identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemantapan sistem sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dilema budaya organisasi. Yang pertama, menjadi penghalang terhadap perubahan. Yang kedua, menjadi penghalang terhadap keanekaragaman. Yang ketiga, menjadi penghalang kerjasama dengan pihak lain. Perubahan budaya organisasi itu dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Yang pertama, eksternal, yaitu satu, perubahan regulasi. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, persaingan yang kompetitif. Di sini juga ada internal. Yang pertama, banyaknya konflik internal yang tidak tuntas. Yang kedua, lemahnya pemahaman terhadap visi dan misi. Yang ketiga, lemahnya pola kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Anis Budi Wijaya dari Prodi D3 Akuntansi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan, pengertian kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Teori kepemimpinan juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengarahkan sebuah kelompok dengan efektif dan efisien agar mencapai tujuan. Tujuan kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sarana untuk mencapai tujuan, yang kedua memotivasi orang lain. Sarana untuk mencapai tujuan, kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan diri seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa termotivasi, mengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Si kepemimpinan. Yang pertama, instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat mengerjakan, agar keputusan dapat diwujudkan serta efektif. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, misalnya membuat dan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi adalah bentuk kepercayaan seseorang pemimpin kepada seseorang yang diberikan perlimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Yang kelima, fungsi pengendalian. Pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi dilakukan dengan cara mengatur berbagai hal secara sistematis. Gaya kepemimpinan ini pada umumnya dapat ditemukan pada kantor atau instansi pemerintahan dan perusahaan besar yang telah memotivasi budaya organisasi yang kuat sejak lama. Dalam penerapannya, terdapat aturan-aturan tertentu yang membuat para bawahan harus mengikuti semua regulasi yang ada dan tidak punya ruang untuk menobraknya. Yang kedua, kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis menempatkan seseorang pemimpin yang dominan dalam berbagai keputusan dan tindakan. Dengan kata lain, pemimpin Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan jadi tugas utama kepemimpinan. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria masalah.
Yang ketiga, memberi bobot kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, menganalisis alternatif. Yang keenam, memilih salah satu alternatif. Yang ketujuh, melaksanakan alternatif terpilih. Yang kedelapan, evaluasi efektivitas keputusan. Faktor-faktor pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan pengambilan keputusan. Yang pertama, rasionalisme, yaitu masalah yang dihadapi jelas, tidak menduga, serta spesifik dengan mengetahui semua alternatif yang memungkinkan beserta konsekuensinya. Yang kedua, rasionalitas terikat, kemampuan memproses informasi yang rasional namun terbatas atau terikat oleh kemampuannya memproses informasi. Yang ketiga, intuisi, yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Jenis masalah dan keputusan, terstruktur dan terprogram. Masalah yang terstruktur dengan baik yaitu masalah yang lugas, sudah dikenal dan mudah didefinisikan. Keputusan yang tak terprogram, yaitu keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Tak struktur dan tak terprogram, yaitu masalah yang tidak terstruktur dengan baik adalah masalah yang baru atau tidak biasa. Keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan unik yang membutuhkan solusi yang dirancang secara khusus supaya sesuai dengan masalahnya. Yang ketiga, kondisi pengambilan keputusan. Yang pertama, kepastian, yaitu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari sebuah alternatif sudah diketahui. Yang kedua, resiko, kondisi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti berdasarkan data historis dari pengambilan pribadi. Ketidakpastian, yaitu situasi di mana pembuatan keputusan tidak mempunyai kepastian maupun estimasi probabilitas yang masuk akal. Menjelaskan tentang gaya keputusan, yaitu yang pertama, gaya berpikir linear, yaitu gaya memutuskan yang dipengaruhi oleh preferensi orang untuk menggunakan data serta informasi melalui pemikiran yang rasional dan logis. Yang kedua, gaya berpikir non-linear, yaitu gaya memutuskan yang dicirikan oleh preferensi orang menggunakan sumber informasi internal dari memproses informasi dengan pencerahan perasaan dan pendapat internal. Cerita, Pak. Perkenalkan, nama saya Afifah Feldesari. Selanjutnya yaitu komunikasi. Pengertian dari komunikasi yaitu proses menyampaikan ide dari seseorang ke orang lain. Poin penting komunikasi adalah pemahaman makna. Perbedaan makna berarti bila informasi atau ide belum disampaikan, maka komunikasi belum dilakukan. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Ada kendali, motivasi, informasi, dan ungkapan ekspresi emosional. Bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antar dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi antar pribadi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan bahasa sebagai medianya. Komunikasi non-verbal tidak disampaikan secara lisan. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi, yaitu komunikasi antar komunikator dengan sekelompok orang, terdiri dari dua, komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal yaitu berlangsung dalam aturan kerja organisasi. Komunikasi informal tidak terdefinisi secara hierarkis struktur, seperti ngobrol dengan rekan kerja. Selanjutnya, tahapan komunikasi. Yang pertama ada fact finding, yang kedua planning, yang ketiga komunikatif, yang terakhir evaluation. Proses komunikasi terdiri dari pertama message, kedua medium, ketiga encoding, keempat decoding, yang terakhir feedback. Peran komunikasi. Pemimpin sebagai komunikator dalam menjalankan program-program organisasi harus dapat mengetahui dan menyesuaikan kondisi agar komunikasi dapat menunjang dinamika organisasi yang kondusif. Tujuan komunikasi harus disesuaikan dengan karakter komunikan, isi pesan, lingkungan, waktu, dan metode yang dimiliki. Kendala dalam komunikasi menurut Siagian 2014. Yang pertama bersifat teknis, kedua bersifat perilaku. Arah aliran komunikasi seperti komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi ke samping, dan komunikasi diagonal. Atasi kegagalan komunikasi. Pertama, menggunakan umpan balik. Kedua, menggunakan bahasa yang lugas. Ketiga, menggunakan komunikasi yang tatap muka. Keempat, peka atau menyadari arti simbolik. Yang terakhir, memperkuat perkataan dengan perbuatan. Penilaian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan
agar tujuan organisasi tercapai secara konsisten. Adapun syarat manajemen kinerja, yang pertama, terdapat indikator kinerja utama. Yang kedua, terdapat kontrol kinerja. Lalu yang ketiga, terdapat siklus manajemen yang baku. Selanjutnya, adanya pemberian reward dan punishment. Adapun siklus manajemen kinerja, yaitu dimulai dari proses perencanaan, dilanjutkan dengan proses pelaksanaan, lalu diakhiri dengan adanya evaluasi kerja. Baik, selanjutnya yaitu proses penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan dilakukan secara formal. Adapun tujuan dari proses penilaian kinerja yaitu pertama, memberikan informasi terkait dengan penetapan gaji ataupun promosi jabatan. Yang kedua yaitu melihat perilaku bawahan terkait dengan kinerjanya. Yang ketiga yaitu menetapkan rencana karir. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam menilai kinerja. Yang pertama yaitu mendefinisikan pekerjaan, yaitu bersama menetapkan sasaran kerja, standar kerja, dan menyepakatinya. Lalu yang kedua menilai kinerja, membandingkan hasil kinerja dengan standar yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu menyampaikan hasil penilaian, yaitu hasil penilaian dibahas dan dibuat rencana pengembangan. Selanjutnya ada permasalahan dalam penilaian kinerja. Yang pertama yaitu bias penilaian. Penilaian berdasarkan karakteristik pribadi seperti umur, gender, dan lain-lain. Yang kedua yaitu halo effect, opini pribadi atau subjektivitas seseorang terhadap apa yang dinilai. Yang ketiga yaitu central tendency, penilaian dilakukan secara tidak komprehensif. Yang keempat ada leniency, penilaian diberikan terlalu mudah. Lalu yang kelima ada strictness atau kekuatan, penilaian dilakukan secara ketat. Yang keenam ada resensi, penilaian yang dilakukan pada saat tertentu. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, menulis esai. Evaluator menuliskan deskripsi terkait dengan kekurangan, kelemahan, ataupun masukan bagi karyawan. Yang kedua yaitu ada metode peristiwa penting, yaitu evaluasi fokus pada peristiwa penting. Yang ketiga yaitu skala penilaian grafis, metode populer yang memuat serangkaian faktor. Yang keempat yaitu ada metode BARS, yaitu memadukan elemen dari peristiwa penting dan skala penilaian grafis. Lima yaitu ada perbandingan multi karyawan, evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja karyawan dalam kelompok kerja. Yang keenam yaitu metode MBO, yaitu evaluasi dilakukan dengan melihat sebaik apa karyawan menyelesaikan sasarannya. Lalu yang ketujuh ada penilaian 360, yaitu memakai umpan balik dari supervisor, karyawan, ataupun atasan. Selanjutnya delegasi. Pengertian pendelegasian, wewenang, pendelegasian wewenang, dan wewenang hak untuk melakukan. Yang pertama yaitu pendelegasian. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendelegasian wewenang adalah proses yang sangat manajer mengalokasikan wewenang kepada orang-orang melapor kepadanya. Wewenang hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan untuk melakukan hak tersebut. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan atau bukan wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Tujuan organisasi. Yang pertama, agar organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Memungkinkan atasan dapat memusatkan perhatian kepada hal-hal lain yang lebih prioritas sehingga organisasi berjalan lebih maksimal. Yang ketiga, untuk membantu atasan dalam menilai dan mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, agar semua pihak di dalam organisasi dapat berperan secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, mendorong semua pihak di dalam organisasi berorientasi pada target dan kualitas yang ingin dicapai. Kemungkinan bawahan berprestasi untuk bertumbuh dan berkembang dalam karir, serta sebagai bawahan informasi untuk belajar dari suatu keberhasilan maupun kesalahan. Nama saya Sari. Baik, selanjutnya unsur delegasi. Yang pertama ada tugas, responsibility, kedua kekuatan, authority, yang ketiga pertanggungjawaban, accountability. Prinsip pendelegasian. Yang pertama prinsip skala, yaitu harus ada garis wewenang yang jelas. Kedua prinsip kesatuan perintah, yaitu setiap bawahan harusnya melapor kepada seorang atasan. Penyebab gagalnya delegasi. Yang pertama, atasan merasa dirinya lebih. Yang kedua, atasan tidak ingin mengambil resiko. Yang ketiga, atasan kurang atau tidak percaya terhadap bawahan. Selanjutnya, atasan takut jika seseorang bawahan melakukan tugas dengan baik. Yang selanjutnya, bawahan tidak menerima pekerjaan dengan alasan
dapat menambah tanggung jawab. Yang terakhir, bawahan takut tidak dapat menjangkau segala tugas dengan benar. 4 hal saat delegasi dilakukan. Pertama, delegasi menempatkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penerimaan delegasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.